Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hand hygiene. Hand hygiene adalah satu tindakan prosedur untuk membersihkan tangan dengan menggunakan air mengalir dan hand wash selama 60 detik jika tangan terlihat kotor, atau dapat menggunakan hand rub antiseptik dengan berbasis alkohol selama 20 hingga 40 detik jika tangan tidak terlihat kotor. Hand hygiene sendiri memiliki tujuan untuk membersihkan tangan dari kotoran secara mekanis dan juga mengurangi jumlah menghilangkan mikroorganisme pada tangan dalam sementara waktu. Hand hygiene itu sendiri merupakan salah satu komponen yang penting dalam pengendalian dan pencegahan infektif, terutama di rumah sakit. Seperti yang kita tahu, rumah sakit memiliki banyak potensi terjadinya wabah mikroorganisme yang infektif, terutama yang dibawa oleh pasien pada saat datang ke rumah sakit. Hal ini sebagai tenaga kesehatan wajib untuk melakukan hand hygiene tiap melakukan tindakan atau kontak terhadap pasien. Seperti kita tahu, pada hand hygiene ini sendiri tak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, tapi dapat dilakukan oleh semua orang yang memiliki tangan pada saat sebelum melakukan tindakan yang berkontak dengan tubuh, seperti sebelum makan, setelah buang air besar, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar tidak ada terjadinya kontaminasi, sehingga dapat mengurangi potensi penyakit infektif baik pada pasien maupun pada tenaga kesehatan. Hand hygiene itu sendiri pada rumah sakit terdapat 5 momen penting, di mana pada 5 momen penting itu diwajibkan untuk melakukan cuci tangan baik sebelum maupun sesudah. Sehingga perlu kita ingat dari 5 momen itu untuk diwajibkan cuci tangan agar dapat mengurangi resiko terjadinya infektif, terutama pada tenaga kesehatan, sebagai perlindungan diri dan pencegahan hasil dari kontak dengan pasien. Untuk momen yang pertama, kita melakukan cuci tangan sebelum berkontak dengan pasien. Untuk momen kedua, kita melakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan terhadap pasien. Yang ketiga, kita dapat melakukan cuci tangan setelah melakukan tindakan atau terkontak atau terkena dari cairan tubuh pasien, seperti dari air seninya, ataupun dari darah, ataupun dari nanah yang kita lakukan selama kita melakukan prosedur atau tindakan pada pasien. Keempat, kita dapat melakukan cuci tangan setelah kontak dengan pasien. Dan yang kelima, kita dapat melakukan cuci tangan setelah kontak dengan lingkungan pasien. Maksudnya lingkungan pasien itu sendiri yaitu seperti dari bed pasien, ataupun dari selimut pasien, atau mungkin dari barang-barang yang sering disentuh atau dimasukkan kepada pasien. Contoh pada infus, ataupun pada kantong kateter, dan lain-lain. Untuk 5 momen ini perlu diingat dan perlu dilakukan cuci tangan. Hal ini bertujuan untuk pencegahan terhadap resiko infeksi pada tenaga kesehatan yang melakukan kontak dengan pasien. Seperti yang kita tahu, tenaga kesehatan tidak hanya kontak dengan satu pasien, tapi dapat kontak dengan banyak pasien. Selain untuk sebagai pelindungan diri pada tenaga kesehatan, kita juga dapat melindungi pasien-pasien yang lain agar tidak terjadi cross contamination atau kontaminasi silang dari pasien yang sebelumnya kita lakukan tindakan. Jadi pada saat kita berpindah ke pasien yang lain, kita sudah dalam keadaan bersih dan tidak ada sisa-sisa kontak mikroorganisme pada pasien sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya penyakit infektif, terutama di lingkungan rumah sakit tersebut. Sehingga perlu diingat dari 5 momen tersebut agar dapat dilakukan pencegahan terhadap penyakit infeksi, terutama terhadap tenaga kesehatan di rumah sakit. Selanjutnya, kita dapat melakukan hand hygiene itu sendiri. Hand hygiene itu sendiri yang kita tahu ada 6 langkah. Kita dapat menggunakan hand wash dan juga air mengalir selama 60 detik, dan dapat menggunakan hand rub berbasis alkohol selama 20 hingga 40 detik. Hal ini
Hal ini bertujuan agar kita 6 langkah ini bertujuan agar seluruh bagian dari tangan ini tidak bersih dan juga tidak ada mikroorganisme yang tersisa. Karena jikalau kurang dari waktu itu atau ada langkah yang terlewatkan, maka ada bagian atau bagian pada tangan yang tidak terkena sabun atau tidak terkena cairan antiseptik sehingga memiliki potensi adanya mikroorganisme yang hidup sehingga dapat mengkontaminasi pasien ataupun dapat mengkontaminasi pasien yang lain setelah kita melakukan tindakan. Hal ini untuk saat ini saya akan memakai hand rub. Saya akan mencontohkan 6 langkah pada hand hygiene itu sendiri. Pertama, kita dapat semprotkan terlebih dahulu. Lalu kita dapat melakukan penggosok kedua telapak tangan kita sebanyak 10 kali. Setelah itu kita lanjut dengan menggosok punggung tangan kita, tak lupa dengan sela-sela jari, baik kanan maupun kiri. Setelah itu kita lanjut untuk membersihkan sela jari dari depan secara berhadapan. Lalu dilanjut dengan posisi seperti ini untuk membersihkan buku-buku dari jari kita. Setelah itu dilanjutkan untuk melakukan posisi berputar dengan menggunakan jempol, dikarenakan pada cuci tangan tidak benar, biasanya pada bagian punggung tangan ini jarang terkena sabun atau cairan antiseptik. Maka diperlukan gerakan seperti ini untuk membersihkan daerah yang sangat jarang terkena air atau sabun ataupun cairan antiseptik pada saat melakukan cuci tangan. Selanjutnya yaitu kita dapat membersihkan kedua ujung jari di telapak tangan. Ini juga merupakan salah satu hal yang penting dikarenakan pada cuci tangan yang tidak etis itu sangat jarang sekali dilakukan pembersihan pada ujung-ujung jari. Hal ini bertujuan agar ujung jari dan juga bagian kuku bersih dan juga tidak ada mikroorganisme. Karena kan ujung jari ini sangat riskan atau sangat berpotensi untuk terjadinya terdapat mikroorganisme yang hidup, terutama pada saat kita melakukan tindakan terhadap pasien. Untuk itu, setelah itu jika menggunakan hand wash, kita dapat membersihkan dengan air mengalir. Dan tak lupa pada saat kita sudah membersihkannya, kita dapat mengambil tisu untuk menutup keran pada wastafel tersebut. Hal ini bertujuan agar tangan kita yang steril ini tidak berkontaminasi dengan keran yang sudah kita pegang pada saat tangan kita masih kotor. Berikut sekian dari saya, yaitu materi hand hygiene yang saya bawakan. Saya harap dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa hand hygiene ini merupakan hal yang penting dalam pengendalian pencegahan infeksi dan merupakan hal yang cukup sederhana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.